perubahan tata kelola kota di Kabupaten Kebumen, khususnya adalah infrastruktur jalan paham namanya pembangunan di Kabupaten Kebumen yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Bahkan anggaran kita yang kurang lebih 2,7 triliun itu sekarang ini sudah semakin spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat pemilih. Dari studio KPU Kabupaten Kebumen, Jalan Arung Bintang nomor 14 Kebumen. Selama 30 menit ke depan, saya Danang Munandar akan menemani Anda dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Dan tema kita kali ini adalah tentang tugas dan fungsi Bupati. Untuk itu, di studio telah hadir Bupati Kebumen, Bapak Haji Arif Sugianto SH. Selamat pagi, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Danang dari KPU dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Semoga pada pagi hari ini kita juga diberikan kesehatan untuk semuanya. Salam sehat. Terima kasih kehadiran Pak Bupati di studio KPU di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Bupati Kebumen. Sebagai Bupati Kebumen tentu banyak agenda yang harus dijalankan. Bisa dijelaskan kepada rekan pemilih akhir hari ini sedang sibuk program apa, Pak Bupati? Alhamdulillah kami dilantik 26 Februari 2021 yang baru saja menyelesaikan 100 hari kerja Bupati, dan alhamdulillah dari yang kita paparkan secara umum di alun-alun semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian kita juga sekarang ini melihat ada satu perubahan tata kelola kota di Kabupaten Kebumen, khususnya adalah infrastruktur jalan. Ini sekarang ini kota Kabupaten Kebumen sedang ada sistem one way system atau jalan satu arah, yang tentunya ini menjadi kebudayaan baru, perilaku baru. Kita harapkan juga masyarakat akan terbiasa. Dari hal ini tentunya kita berharap di tahun 2020 dan nanti kota Kebumen akan semakin tertata dengan rapi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen yang telah melaksanakan pilkada dengan baik di tengah pandemi COVID-19, berjalan baik, tidak ada peningkatan COVID pada kegiatan tersebut. Kemudian juga saya selaku Bupati dan Bu Risda selaku Wakil Bupati terpilih, tentunya adalah Bupati dan Wakil Bupati untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen. Insya Allah amanah yang telah diberikan kepada kami akan kami selesaikan dengan baik, akan kami jaga dengan baik, akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Itu yang bisa kami sampaikan. Dalam pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lalu, pemilih telah mengamanatkan suaranya kepada Bapak sebagai Bupati Kebumen. Bisa dijelaskan kepada rekan-rekan pemilih supaya menjadi pemilihan cerdas, sebenarnya tugas utama Bupati itu apa, Pak Arif? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentunya Bupati adalah penyelenggaraan pemerintah di daerahnya Kabupaten Kebumen. Kemudian juga bagaimana Bupati juga bisa menunjuk Wakil Bupati ketika ada pergantian. Kemudian juga menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakatnya. Selain itu juga ada tugas-tugas tentang keuangan sesuai peraturan pemerintah, bagaimana pengelolaan keuangan, penganggaran, kemudian juga RPJMD, RPJP ini juga bisa kita usulkan, termasuk juga mewakili pemerintahan baik di dalam dan di luar negeri terkait dengan hukum-hukum yang ada. Itu juga. Jadi lumayan banyak ya tugas sebagai seorang bupati. Ya, tentunya turunannya masih jauh lebih banyak. Ada diskresi yang bisa dilaksanakan tentang keuangan. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita rehat sejenak setelah yang satu ini.
sahabat pemilih, masih dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pak Bupati, dari hal yang tadi dijelaskan oleh Bapak, banyak sekali ternyata tugas dan peran Bupati, utamanya Bupati Kebumen. Kemudian saat-saat ini prioritas apa yang sedang Bapak jalankan sebagai kepala daerah? Iya, tentunya ketika kami maju pilkada, menyampaikan kepada masyarakat, visi kami adalah Kebumen lebih sejahtera, mandiri dan berakhlak dengan 5 misi turunannya. Dan tentunya anggaran yang dilaksanakan adalah anggaran yang sudah berjalan. Maksudnya begini, ketika kami dilantik pada tahun 2021, maka anggaran itu sudah dibahas di tahun 2020. Kita tinggal menyelaraskan saja. Untuk anggaran yang bisa sesuai usulan masyarakat, sesuai usulan dari seluruh stakeholder dalam musrenbang, tentunya akan penuh dilaksanakan pertama melalui anggaran perubahan di tahun 2021 ini, kemudian juga di anggaran tahun 2022 dan seterusnya. Jadi anggaran 2021 ini adalah penyelarasan dan kelanjutan daripada yang sudah dibahas di tahun 2020. Maksudnya penyelarasan begini, ketika ada program bupati di situ dan ternyata anggaran sudah dibahas di 2020 tadi, tinggal kita sesuaikan name-nya, jadi hanya menyelaraskan. Tapi yang spesifik seperti tadi, saya akan membangun jalan satu arah, ini akan mulai dikerjakan di tahun 2022. Kemudian ada program jalan mulus, ekonomi bergerak, ini juga akan spesifik bergerak di tahun 2022. Memang juga kami juga sering masyarakat menyampaikan ke kami aspirasinya bahwa di desa kami, Pak Bupati, ini ada jembatan yang sudah miring ataupun jembatan yang pondasinya sudah terangkat. Ini tentu masyarakat terkadang menaruh harapan kepada kami agar dapat segera dilaksanakan pengerjaannya. Tapi sekali lagi, pemerintahan itu adalah anggaran yang sudah jelas, jadi tentunya akan bisa dikerjakan paling cepat adalah di tahun 2022, kecuali dalam hal urgensitas, misalkan terjadi kebencanaan, maka itu menjadi ranah BPBD dan insya Allah bisa segera dilaksanakan. Tapi tentunya ada juga yang mengadu ke kami, Pak Bupati, ini jalan dari perbatasan Kabupaten Kebumen sampai Banjarnegara. Nah ternyata setelah kita telusuri di sana, tanahnya adalah masih tanah milik perhutani, maka tidak bisa serta-merta kami laksanakan pembangunan. Kemudian juga ada misalkan jalan minta dibangun, ternyata jalan kewenangan desa. Nah, di sini juga tidak bisa langsung kami action untuk pembangunan. Tetapi yang bisa kita selesaikan adalah yang betul-betul menjadi kewenangan kabupaten. Adapun yang lain, misalkan kayak tadi malam saya kan ada komunikasi dengan salah satu NGO menyampaikan bahwa ada sekolah yang kita juga cukup prihatin ya, sekolah tersebut harusnya dibangun dengan baik, tapi masih cukup sederhana, sekolah masih seperti zaman ya seperti Raden Ajeng Kartini lah, masih cukup lama sekali. Nah ternyata begitu kami hadir di sana, ternyata ini menjadi kewenangan kementerian lain. Oleh karena itu saya minta kajiannya, kemudian kami adakan komunikasi dengan kementerian tersebut supaya anak-anak kami yang sekolah di sana, ya kita tidak berbicara jumlah, tetapi ada anak-anak kami di sana. Inilah tanggung jawab moral sebagai bupati. Jadi ada tanggung jawab moral yang harus dikerjakan secara komunikasi, ada juga yang harus action karena itu merupakan kewenangan. Ada juga yang menjadi pendampingan, bisa nanti kita laksanakan pendampingan misalkan melalui DPRD dan lain-lain, ini insya Allah masih bisa dikerjakan. Jadi sebenarnya Pak Arif ini pengennya gaspol gitu Pak Arif ya. Sesuai komitmen kami gaspol. Gaspol ya. Asal Tapi jangan sampai gaspol blong. Cuman yang perlu masyarakat ketahui bahwa tentu ada pemilahan mana yang kewenangan bupati, mana itu yang kewenangan pemerintah pusat, dan tentunya juga ada sinergisitas. Betul. Kemudian terkait dengan sinergitas, terutama sinergitas antara eksekutif dalam hal ini bupati dan legislatif dalam hal ini DPRD ya, DPRD Kabupaten Kebumen.
Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak Arief membangun sinergisitas antara eksekutif dan legislatif dalam hal membangun Kabupaten Kebumen. Ya, budgeting itu ada di legislatif. Tentunya kami selalu mengkomunikasikan dari tahap perencanaan pembangunan ini. Tentunya ada TAPD yang mengkomunikasikan dengan legislatif supaya arah pembangunan ini betul-betul sepaham dengan legislatif. Karena legislatif tentunya jauh lebih memiliki konstituen yang memiliki aspirasi di masyarakat. Masyarakat ini tentunya memiliki berbagai macam keinginan, tetapi sekali lagi ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Bahkan anggaran kita yang kurang lebih 2,7 triliun itu sekarang bandingnya sudah semakin spesifik. Jadi keluasan pembangunan, kalau zaman dulu istilah kata ada DAU, ini bisa kita lebih fleksibel untuk pembangunan. Sekarang ini DAU-nya pun sudah DAU ada bernama, misalkan DAU untuk tugas tertentu. Nah ini tidak bisa tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Seperti sekarang ini yang insya Allah akan segera dilaksanakan, yaitu ada penerimaan P3K dan CPNS kurang lebih 2.503 orang. Ini kurang lebih anggaran yang harus kami persiapkan di tahun 2022 sekitar 139 miliar. Jadi dalam penerimaan tersebut harapan kami, tentu harapan semua kepala daerah, ketika ada penerimaan pegawai kita mendapat suplai atau penambahan anggaran. Tetapi dari BPKAD menyampaikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga kita harus kembali mereview apa sih yang kemarin sudah kita amankan. Saya harus membuat ini, membuat itu. Ini kita tarik kembali, kita fokuskan kembali. Pertama, selesaikan dulu yang menjadi tanggung jawab pokok. Jangan sampai P3K dan CPNS yang sudah diseleksi kemudian lulus terus nggak gajian. Nah ini malah jadi malapetaka yang lebih besar. Nah oleh karena itu seperti yang sekarang refocusing untuk COVID, kemudian juga kita harus ada refocusing untuk bidang pembangunan. Anggaran-anggaran ini tentunya seperti yang disampaikan Pak Presiden harus fokus terhadap penggunaannya. Jangan disebar-lebar terlalu besar. Harus fokus 1, 2, 3 program. Fokuskan, selesaikan. Salah satunya adalah bagaimana kita tahu bahwa Kabupaten Kebumen ini jalannya mayoritas alhamdulillah kurang nyaman. Kalau dihitung oleh DPUPR, ini jalan itu kurang lebih hampir 700 miliar. Di tahun 2020 sangat banyak. Di tahun 2021 Mas Danang itu kurang lebih anggaran sekitar 64 miliar. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi 10 tahun 2 kali periode bupati belum selesai. Baru selesai, pasti yang pertama sudah rusak. Jadi ini nggak akan selesai. Itu salah satunya. Yang kedua, kesejahteraan, kemiskinan. Kita paham bahwa Kabupaten Kebumen ini cukup prihatin. Sekarang ini masih yang termiskin. Itu benar nggak sih Pak? Betul. Atau kita ranking 1 tapi miskinnya? Ranking 1 miskinnya. Betul itu. Atau kita terkaya yang ke-35 dari 35 kabupaten dan kota. Nah ini tentunya bagaimana manajerial ini kita harus berani melakukan pelompatan. Jadi manajerial yang terfokus, bagaimana pemerintah keberpihakan kepada kemiskinan ini semakin baik, tidak hanya baik tetapi terkontrol dengan baik. Pembangunan sekarang ini tentunya tidak kita harus sebar lebar. Seperti halnya begini. Ketika ada program untuk beasiswa anak miskin, maka yang sudah dilaksanakan selama ini adalah diberikan kepada sekolah-sekolah untuk mendata yang memerlukan beasiswa. Ternyata yang diberikan oleh sekolah belum tentu yang masuk dalam kategori kemiskinan yang sudah ditetapkan. Sehingga yang ditetapkan miskin belum selesai, sudah ditambah yang lain. Gitu. Jadi selesaikan dulu yang menjadi tugas pokok kemiskinan. Kalau ini tidak diselesaikan, selamanya yang tergolong miskin tidak akan selesai. RTLH juga sama, rumah tidak layak huni. Yang diberikan harusnya adalah orang yang sudah terdaftar di dalam kemiskinan. Selesaikan dulu. Kalau memang ada penambahan masyarakat yang belum terdaftar, segera dimasukkan. Alhamdulillah kita juga ada kerjasama dengan peduli-peduli masyarakat Kabupaten Kebumen seperti Sedulur Kebumen, Iwak Walet Emas. Ini alhamdulillah juga memberikan
apa itu namanya program-program untuk RTLH ataupun kegiatan sosial yang lain. Seperti kita lihat kemarin ada masyarakat kita yang tidur di kuburan sudah 3 tahun. Ini kan sangat prihatin. Nah, karena kepedulian masyarakat, insya Allah segera diselesaikan untuk pembuatan apa itu namanya RTLH. Hari ini insya Allah selesai dari sini saya juga akan dapat bantuan 1 unit RTLH dari Iwak Walet Mas seperti itu. Dari Sedulur Kebumen kemarin sudah 5 rumah. Jadi ini adalah kebersamaan. Bagaimana setelah masyarakatnya bersama, guyup rukun, kita pemerintah daerah juga fokus terhadap manajerial pemerintahan. Jangan sampai justru kita tidak fokus, maka yang kita targetkan akan meleset dari target. Memang target-target itu kalau kita pandang terpenuhi, tetapi seyogyanya itu adalah jauh bisa lebih ditingkatkan. Berarti selain program kerja dari pemerintah dalam hal ini Bupati, tetap peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan ya Pak Arif ya? Sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Oke, sahabat pemilih, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita bersama Pak Bupati, kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Sahabat pemilih yang cerdas, masih bersama kami dalam talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Dan kita masih bersama Bapak Bupati Kebumen Haji Arif Sugianto SH. Pak Arif, tadi sudah banyak disinggung terkait beberapa hal, utamanya pembangunan di Kabupaten Kebumen. Apa harapan dari Pak Bupati terhadap peran masyarakat dalam mendukung pembangunan Kebumen? Ya, tadi jelas dalam visi kami ingin membangun adalah secara bersama-sama. Jadi kontribusi kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini harus dikedepankan. Karena pembangunan yang ada kontribusi atau kebersamaan dari masyarakat justru itu akan tepat sesuai dengan harapan masyarakat. Ketika masyarakat ingin ke utara, kita telah dengan baik, ternyata betul ini adalah ke arah utara tepat. Ini juga akan memberi kontribusi masukan yang cukup baik. Jangan sampai pembangunan itu dari atas ke bawah, tetapi bottom up juga harus kita pikirkan dengan seksama. Ini sudah tidak eranya lagi satu pembangunan itu kita paksakan itu sudah tidak zamannya lagi. Seperti sekarang ini, ya tentunya seluruh dunia termasuk Kabupaten Kebumen ada pandemi COVID-19. Ini juga sudah ada di tengah-tengah kita. Tentunya ini menjadi tugas yang sangat pokok oleh pemerintah pusat, bagaimana pandemi ini dapat terkendali di kabupaten. Dan kita cukup prihatin sekarang ini, dalam 2 minggu ini seluruh kabupaten di Jawa Tengah terjadi peningkatan yang signifikan. Termasuk Kabupaten Kebumen ini meningkat 5 kali lipat, 500%. Tinggi sekali ya Pak. Alhamdulillah, kita lihat dari ritme sebelum Ramadan, Syawal, ini pemerintah Kabupaten Kebumen intens sekali. Jadi tertekan begitu rendah, terjadinya ledakan 500% pun itu pun masih dalam kategori yang kecil daripada yang lain. Kita lihat ketika kemarin ada kebijakan yang tentunya tidak nyaman, tidak populer, seperti hanya sholat Idul Fitri. Kenapa sih bupati harus capek-capek dengan kepala dinas, dengan camat, dengan sekcam, dengan lurah, dengan kasih transit untuk menggunakan pakaian dinas? Kenapa? Apakah Pak Bupati ingin gagah-gagahan? Apakah Bupati kurang upacara malah? Apakah kurang gagah? Apakah memang diperlukan? Nah, jadi gini, kehadiran petugas di tengah kondisi pandemi ini harus real dilihat. Tentunya kemarin sebagian besar umat muslim melaksanakan Idul Fitri, kita juga harus hadir penerapan PPKM mikro dengan maksimal, sehingga ketika camat hadir memberikan arahan di masing-masing daerahnya, ini akan lebih maksimal. Dan ternyata betul ketika masyarakat tidak menggunakan masker misalkan, baru melihat Pak Camat saja langsung menggunakan masker, dan kemudian mengarahkan untuk menjaga jarak, itu juga lebih mudah. Ini tentunya kita harus pahami itu. Jadi walaupun di tengah-tengah kondisi libur Idul Fitri, kami pemerintah tetap melaksanakan pelayanan, tetap dinas untuk masyarakat.
Jadi masyarakat ini salah satu tekad kami. Kemudian juga ketika kami tetapkan Syawal 1 sampai 3 libur untuk tidak ada objek wisata dibuka, alhamdulillah tertib semua. Bahkan ada yang datang dari Cirebon, datang dari Tegal, dari Pekalongan untuk ke objek wisata seperti Menganti yang terkenal. Iya. Ini dari pihak pengelola juga menolak untuk Menutup kembali. ya. Dan pada saat hari keempat sesuai komitmen kami buka. Walaupun kami lihat ada potensi kerawanan, yaitu hari keempat itu hari Minggu, pasti akan terjadi ledakan yang cukup hebat. Tetapi kami juga harus melihat sisi masyarakat yang harus ada penghasilan. Maka dari itu kita berikan masuk 30%. Semua dari Bupati, Forkopimda, Forkopimcam hadir di tempat objek wisata. Tidak sedikit juga ketika sudah penuh, misalkan di Petanahan, pukul 1 siang jam 13 ini sudah di close, kemudian di Bocor di close. Jadi masing-masing cukup aktif dalam program pencegahan penanganan COVID-19. Seperti sekarang ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tentunya kemarin Satgas langsung merapat dan beberapa keputusan yang dilaksanakan mulai hari ini, hari Senin, salah satunya desa dengan zona oranye dan zona merah maka tidak boleh mengadakan kegiatan yang berkerumun. Kemudian peribadatan kembali lagi juga peribadatan di rumah masing-masing. Kemudian vaksinasi juga mulai sekarang ini juga kita gencarkan kembali ke masyarakat. Semua pedagang ini wajib bervaksin karena pedagang harus dijaga keselamatannya, kesehatannya. Tentunya kita harus prihatin. Kemarin vaksin di pasar Temanggungan, kita tahu pasar Temanggungan kurang lebih 1000-an ya lebih, tapi vaksin cuma 200. Ini kan cukup jauh. Maka dari itu kita berikan pemahaman bahwa vaksin ini adalah salah satu ikhtiar untuk kita bahwa kita akan terjaga kesehatannya dari COVID-19. Saya sudah divaksin 2 kali, kemudian Mas Zainal juga sudah 2 kali. Tentunya alhamdulillah masih bisa minum teh, bisa minum kopi. Dalam artian kita masih hidup. Jadi jangan dengarkan berita-berita hoax tentang negatif daripada vaksin. Kemudian juga Paguyup Rukunan ini menjadi misi kami yang kelima, kebudayaan juga menjadi misi kami yang kelima. Bahwa dalam pembangunan ini kita kedepankan adalah keguyup rukunan, kebersamaan, kebudayaan yang kita miliki kita ekspos dengan baik. Kita memiliki GNKK, Geopark Nasional Karangsamung Karangbolong, yang harus kita olah dengan baik. Jangan sampai ibaratnya batu berlian, kalau ini menjadi batu koral, harganya pun tidak akan seberapa. Tapi kalau kita asah dengan baik, akan menjadi harga yang cukup mahal. Itu saja ya dari saya. Jadi tak terasa ini Pak Arif sudah di penghujung acara. Ya, mungkin di akhir acara talkshow ini ada yang ingin disampaikan kepada sahabat pemilih. Monggo Pak Arif silakan. Jadi sahabat pemilih, saya Bupati Kebumen terpilih adalah bupati milik semua, dan saya berkomitmen dengan wakil bupati untuk melaksanakan pemerintahan ini, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya. Dan insya Allah mohon doanya agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya pemerintahan sekarang ini menghadapi tantangan yang begitu hebat. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat, patuhilah PPKM Mikro, pelaksanaan protokol COVID-19 dengan baik. Karena dengan menjaga keselamatan dan kesehatan, insya Allah kita dapat tetap beraktivitas yang lain. Kepada desa yang ditetapkan menjadi zona oranye dan zona merah, melaksanakan komunikasi dengan seluruh elemen, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga menjaga dari kerumunan. Jangan sampai kita justru mengundang mara bahaya. Pemimpin harus berani memberikan masukan yang terbaik untuk masyarakatnya, walaupun itu dipandang tidak nyaman, walaupun itu dipandang tidak populer. Insya Allah dengan kita bertekad bahwa kita bertujuan satu, yaitu pemimpin untuk masyarakat semuanya akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita hanya akan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada kami.
doakan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat pemilih yang budiman, demikian talkshow kita pada hari ini bersama Bupati Kebumen Bapak Haji Arief Sugianto SH. Nantikan sapaan kami selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa. Dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube KPU Kabupaten Kebumen. Saya Danang Menanggar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sapa Jadi Tahu.